Rode Curly telah dipecat. Semua karena anak nakal di sampingnya. Ia mengulurkan tangannya ke tombol darurat. Karena anak berambut keriting di antara mereka menderita klaustrofobia. Jadi gadis itu mulai menggoda dia dengan sengaja. Jangan. Dia baru saja menekan tombol berhenti. Itu karena aku tidak sengaja menyentuhnya, kakek. Anak berambut keriting mengklaim bahwa dia melihat gadis itu dengan mata kepala sendiri. Dia dengan sengaja menekan tombol itu. Namun gadis kecil itu dengan tegas membantahnya. Menghadapi anak nakal yang tidak beradab seperti ini, anak berambut keriting tidak bisa menahan diri dan mulai mengeluarkan kata-kata kasar. Namun tidak terduga bahwa kakek dari gadis kecil itu adalah bos besar dari perusahaan ini. Rode Curly, kamu telah dipecat. Kemudian, bos melanjutkan dengan menekan tombol lantai atas. Namun lift tiba-tiba macet. Dia kemudian menekan tombol lantai terbawah sekali lagi. Lift langsung berhenti di lantai 49 dan tidak bergerak. Tidak ada pilihan, dia harus memanggil bagian keamanan. Mengaku tidak sengaja menekan tombol darurat, menyebabkan lift terjebak. Pihak lain pada saat itu tidak tahu bahwa mereka berbicara dengan bos. Oleh karena itu, dia marah dan mengomelinya. Akhirnya mereka setuju untuk menghubungi staf perbaikan. Si keriting menderita autisme. Satu-satunya cara untuk meredakan tekanan adalah dengan minum alkohol. Namun, mereka menunggu lama dan tidak ada yang datang untuk menyelamatkan mereka. Wanita tua di samping hampir pingsan. Karena dia menderita penyakit jantung. Dia hanya bisa duduk di tanah dan bernapas dengan cepat. Orang-orang di dalam lift pada saat itu masih tidak tahu. Wanita tua ini terikat dengan bom. Bos menghubungi departemen keamanan lagi. Kali ini dia langsung mengungkapkan identitasnya. Namun, mereka mengatakan bahwa staf perbaikan sedang keluar. Jadi mereka menghubungi teknisi perbaikan lift lagi. Saat ini sedang dalam perjalanan. Mustahil. Mereka harus terus menunggu. Selama proses menunggu, mereka mulai saling mengenal. Pria dengan kulit yang lebih gelap adalah petugas keamanan perusahaan. Dan Curly adalah seorang aktor komedi. Awalnya dia diundang untuk tampil dalam acara ini. Tetapi saat ini dia telah dipecat oleh bos secara sepihak. Xiao Pang, Xiao Shuai, dan wanita hamil ini. Semuanya adalah karyawan departemen sekuritas perusahaan. Xiao Mei adalah seorang jurnalis. Dia memiliki hubungan asmara dengan Xiao Shuai. Hari ini seharusnya adalah acara tahunan perusahaan. Bos juga awalnya merencanakan untuk mengumumkan pensiunnya dalam acara malam ini. Pada saat ini, seorang wanita tua di sampingnya ikut campur. Dia memiliki pensiun senilai 75 juta. Siapa yang masih ingin bekerja? 75 juta dolar. Namun bos menjelaskan bahwa itu hanya tulisan sembarangan di surat kabar. Pada saat ini, wanita tua itu tiba-tiba berubah wajah. Mengatakan bahwa suaminya bunuh diri 3 bulan yang lalu. Karena dia membeli saham yang direkomendasikan oleh perusahaan mereka. Mengakibatkan kehancuran finansial. Bahkan rumah mereka juga hilang. Anak laki-lakinya juga meninggal dalam perang Irak. Tewas di medan perang. Sekarang dia hanya tinggal seorang diri sebagai seorang janda tua. Orang yang saat itu menangani bisnis saham suaminya adalah Xiao Shuai. Sungguh minta maaf. Namun, investasi sendiri memang memiliki sifat perjudian. Kamu tidak bisa menyalahkan saya. Ungkapan menghindari tanggung jawab seperti ini bagi Xiao Shuai sudah menjadi hal yang biasa. Dia percaya pada keahlian kalian. Sementara sebagai bos perusahaan, mengucapkan kata-kata yang mulia. Kemudian saya mendengar, kamu mendapatkan pensiun senilai 75 juta. Benar-benar seorang bajingan. Ini tidak adil. Hidup memang tidak adil. Bukan seperti itu. Hidup ini memang seperti sampah. Gaya film mulai berubah secara drastis. Ternyata beberapa hari yang lalu, orang tua yang malang ini menemukan teman perang anaknya yang sudah meninggal. Dia memberikan semua tabungan yang tersisa kepada pria itu. Meminta dia untuk membuatkan bom. Jika kamu berubah pikiran, aku akan mengembalikan uangmu. Waktuku sudah tidak banyak lagi. Awalnya dia ingin bertindak di pesta malam itu. Berusaha sebisa mungkin untuk tidak melukai orang yang tidak bersalah. Sayangnya, rencana tidak bisa mengikuti perubahan. Terubah sepenuhnya oleh tindakan seorang anak nakal. Tiba-tiba dia mengalami serangan jantung. Mulai kesulitan bernapas. Dia menyadari bahwa dia hampir tidak bisa bertahan. Maka dia segera mengatakan bahwa dia memiliki bom waktu. Namun saat dia baru saja mengatakannya, dia berhenti bernapas. Saat itu semua orang mulai menjadi gugup. Xiao Pang juga mengambil ponselnya dan melaporkan ke polisi. Xiao Mei sebagai seorang jurnalis juga menghubungi rekan kerjanya untuk menjelaskan situasi sebenarnya. Dia mengambil ponselnya dan mulai melakukan siaran langsung. Meskipun ini adalah berita besar, tapi ini sudah terlambat. Ternyata masih memikirkan uang dari artikel. Orang tua itu tidak memberitahukan di mana bom itu disembunyikan. Maka bos mengusulkan untuk memeriksa tubuhnya. Namun menghadapi seseorang yang sudah meninggal, semua orang menjadi takut. Akhirnya hanya seorang wanita hamil yang berani maju. Setelah pemeriksaan yang intensif,
Benar saja, sebuah bom ditemukan di tubuh lelaki tua itu. Dan sudah terikat dengan kuat oleh kabel baja. Pada saat ini, Xiao Mei sudah tidak tertarik lagi untuk melanjutkan siaran langsungnya. Dia segera memanggil rekan kerjanya untuk meminta bantuan. Kemudian dia menghemat baterai ponselnya. Kemudian Xiao Shuai melepas jaketnya. Dia bersiap-siap untuk melihat apakah ada pintu darurat di atas lift. Namun, setelah dia naik, dia baru sadar. Di atasnya tertutup. Kemudian mereka membuka pintu lift dengan paksa. Mereka menemukan ada pintu keluar yang sangat kecil di atas. Namun, ruangannya terlalu kecil. Tidak mungkin bagi seseorang untuk merayap keluar. Maka Xiao Shuai berencana untuk mencoba menekan tombol lift dari luar. Untuk mencoba mengoperasikan lift. Namun, dia membutuhkan benda yang bisa mencapai tombol tersebut. Untungnya, orang tua yang meninggal membawa tongkat. Kemudian dia mengambil tongkat itu dan melanjutkan percobaannya. Setelah usaha yang gigih, akhirnya, dia berhasil menyentuh tombol tersebut. Pada saat itu, lift mulai turun dengan cepat. Kemudian terjebak di lantai 30. Banyak orang terluka karena hal ini. Namun, Xiao Shuai malah patah tangan. Petugas keamanan di dalam lift membantu membalut lengan Xiao Shuai dengan dasi. Dia langsung pingsan karena sakit. Xiao Pang menelepon polisi lagi. Tanyakan kepada mereka kapan mereka bisa menyelamatkan Yuan. Mereka mengklaim sudah dalam perjalanan. Namun ini tidak dapat meredakan emosi mereka. Karena mereka tidak tahu tentang bom ini. Kapan tepatnya bom ini akan meledak? Pada saat ini, Xiao Pang tiba-tiba melihat berita langsung. Pemirsa yang budiman, inilah orang yang membuat bom tersebut. Ternyata pria ini sudah menyerahkan diri. Dan mengakui fakta bahwa dia membuat bom. Berapa waktu yang mereka miliki? Saya pikir hanya tinggal sekitar 10 menit. Setelah mendengarnya, semua orang merasa ngeri. Banyak orang sudah siap untuk mati. Namun, rambut keriting tiba-tiba mengusulkan. Mungkin pintu lift saat ini menghadap pintu luar. Maka semua orang segera bekerja sama untuk membuka pintu lift. Sayangnya, di luar masih ada tembok. Sekarang mereka benar-benar putus asa. Pada saat ini, si gemuk tidak bisa menahan diri dan mulai mengeluh kepada bos. Kamu jelas tahu bahwa itu adalah saham sampah. Semua orang tahu. 8 bulan yang lalu, Tang Xiao Shuai sudah memberitahuku. Kita semua tahu, tapi kamu malah memaksa kami untuk menjualnya. Akhirnya kebenaran terungkap. Ternyata akar kejahatan ini adalah bos ini. Tapi orang lain tidak ingin ikut serta dengan dia. Rambut keriting mengusulkan untuk membuka pintu lagi. Lihat apakah ada cara lain. Memang, setelah membuka pintu lift, kami menemukan ada celah kecil di bawah. Dia segera melihat ada harapan. Kemudian dia mengusulkan kepada semua orang. Cukup memotong tubuh orang tua menjadi 2 bagian. Maka bom bisa dilepas. Kemudian lemparkan keluar melalui celah di bawah lift. Ada yang membawa alat tajam. Oh, aku punya satu. Hanya ini, aku hanya punya ini. Bagaimana dengan yang lain? Kamu mengharapkan kami membawa apa? Kami hanya datang untuk menghadiri pesta malam. Menggunakannya tidak bisa memotong tali baja. Aku tahu. Lalu apa? Berapa lama lagi waktu yang kita miliki? Masih ada sekitar 3 menit. Meskipun Curly mengusulkan solusi yang bagus. Tapi tidak ada orang di sini yang berani melakukannya. Akhirnya dia sendirian yang harus menanggung semuanya. Dia mengangkat baju orang tua itu. Menemukan bom terikat dengan sangat kuat. Tapi mengatakannya dan melakukannya adalah 2 hal yang berbeda. Dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana dengan pisau kecil yang dia pegang. Jika kita berhasil bertahan hidup, apakah kamu mau menghabiskan malam bersamaku? Tidak mau. Jawaban yang bagus. Awalnya Curly berharap bisa mendapatkan motivasi dari wanita. Tapi ternyata dia ditolak. Sepertinya dia hanya bisa memotivasi dirinya sendiri. Baiklah, harus dipotong. Tidak bisa, aku tidak bisa melakukannya. Akhirnya bos sendiri yang mengambil alih. Dia mengaku pernah bekerja di tempat pemotongan hewan. Memang benar dia adalah vampir yang tidak pernah mengampuni. Saat semua orang sedang membantu, suara polisi terdengar dari dalam lift. Orang yang diselamatkan akhirnya tiba. Kemudian lift diturunkan ke lantai berikutnya. Tetapi masih terjebak. Hanya meninggalkan 1 pintu kecil. Tetapi untungnya ruangnya cukup untuk mereka merayap keluar. Kemudian mereka satu persatu diselamatkan. Akhirnya hanya tersisa si gemuk. Karena dia terlalu gemuk. Dia juga tahu dia tidak bisa keluar. Jadi dia menyerah. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari betapa pentingnya menurunkan berat badan. Bersama dengan ledakan lift, film sudah berakhir.